Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan dua anggota DPR RI yakni Heri Gunawan alias HG dan Satori alias ST sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Keduanya diduga menyelewengkan dana program sosial dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan senilai total lebih dari 28 miliar rupiah. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun News Rekan Ilham Rian. Silakan dengan laporan Anda Rekan Ilham. KPK menetapkan anggota DPR fraksi Gerindra Heri Gunawan dan anggota DPR fraksi Nasdem Satori sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Mereka diduga menyelewengkan dana program sosial dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan senilai total lebih dari 28 miliar rupiah. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis malam. Secara singkat, KPK menduga sewaktu menjabat sebagai Komisi 11 DPR, Heri dan Satori memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Wewenang ini diduga dimanfaatkan untuk meminta alokasi dana program sosial. KPK memerinci Heri Gunawan diduga menerima total 15,86 miliar rupiah dari berbagai sumber, termasuk 6,26 miliar rupiah dari BI, 7,64 miliar rupiah dari OJK, dan 1,94 miliar rupiah dari mitra kerja Komisi 11 lainnya. Sementara itu, Satori diduga menerima total 12,52 miliar rupiah dengan rincian 6,70 miliar rupiah dari BI, 5,14 miliar rupiah dari OJK, dan 1,04 miliar rupiah dari mitra lainnya. Baik Heri Gunawan maupun Satori belum ditahan oleh KPK. KPK sendiri baru mengumumkan status mereka berdua sebagai tersangka. Yang terhormat PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati, sayangi, dan selalu banggakan teman-teman media, cetak, radio, televisi, online, dan juga teman-teman jurnalis foto. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan update terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Seperti apa konstruksi perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka, kepada Bapak Asep untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Sudir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Zubir, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis. Pada hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana disebutkan di atas akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana program sosial Bank Indonesia. Jadi kalau nama programnya Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) ya. Dan penyuluh jasa keuangan PJK itu yang di Otoritas Jasa Keuangan JK ya, dari tahun 2020 sampai dengan 2023. Perkara ini bermula dari laporan hasil analisis atau LHA PPATK dan kemudian juga dikaitkan dengan atau dikuatkan dengan pengaduan masyarakat. Jadi ada masyarakat di daerah ya yang mengadu kepada kami KPK di sini bahwa ada beberapa bantuan sosial itu dirasa tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang
seharusnya, sehingga mereka melaporkan kepada kami masyarakat. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup, dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Adapun konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. Komisi 11 DPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki beberapa mitra kerja. Di antaranya adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Khusus terhadap Bank Indonesia dan OJK, Komisi 11 memiliki kewenangan tambahan, yaitu mewakili DPR memberikan persetujuan terhadap rencana anggaran masing-masing lembaga tersebut setiap tahunnya. Jadi ada anggaran untuk lembaga ini, untuk BI, kemudian juga untuk OJK. Nanti Komisi 11 ini anggaran yang untuk BI maupun untuk OJK itu dirapatkan gitu, seperti itu, kemudian dievaluasi dan lain-lain, kemudian disetujui oleh Komisi 11. Sebelum memberikan persetujuan dimaksud, Komisi 11 DPR RI terlebih dahulu membentuk panitia kerja. Jadi kan ada pancanya seperti itu, yang di dalamnya termasuk Saudara HG dan Saudara ST untuk membahas pendapatan dan pengeluaran rencana anggaran yang diajukan oleh BI dan OJK. Jadi dengan adanya panja tersebut, kemudian anggaran yang diajukan oleh BI maupun OJK dibahas dalam satu rapat, kemudian dilihat bagaimana rencana pengeluarannya, kemudian rencana pendapatannya, seperti itu. Setelah rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama pimpinan BI dan OJK pada bulan November di setiap tahunnya, Jadi dalam hal ini tahun 2020, 2021 dan 2022 panja melaksanakan rapat tertutup. Jadi yang ada hanya BI, OJK, kemudian dengan panja. Bahwa dalam rapat terdapat kesepakatan antara lain: 1. BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Saudara S. Saya membacanya juga waktu itu di media yang rekan-rekan sekalian tulis. Pada saat Saudara S ini selesai di berita keterangan, menyampaikan bahwa seluruh anggota Komisi 11 penerima dana bantuan. Ini Saudara S bilang begitu ya. Saya mengutip dari yang Saudara S sampaikan. Saya ulangi, BI dan OJK memberikan dana program sosial kepada masing-masing anggota Komisi 11 DPR RI dengan alokasi kuota, yaitu dari BI sekitar 10 kegiatan per tahun dan OJK sekitar 18 sampai 24 kegiatan per tahun. 2. Dana program sosial diberikan kepada anggota Komisi 11 DPR RI melalui yayasan yang dikelola oleh anggota DPR Komisi 11. Jadi tidak langsung uang itu diberikan kepada perorangan anggota Komisi 11, tetapi diberikan melalui yayasan. Artinya anggota Komisi 11 kemudian bisa menunjuk yayasan yang sudah ada, gitu ya, karena banyak misalkan yayasan sosial dan lain-lain yang ada bisa ditunjuk, misalkan di daerah pemilihannya, di dapilnya, atau bisa juga yayasan yang dimilikinya yang khusus menampung uang untuk kegiatan sosial tersebut. Teknis pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial dibahas lebih lanjut oleh tenaga ahli. Jadi masing-masing anggota DPR RI ini, Komisi 11, memiliki tenaga ahli. Nanti teknisnya tenaga ahli inilah yang akan mengatur atau membahasnya, gitu ya, dari masing-masing anggota DPR Komisi 11, dan pelaksanaan dari BI dan OJK dalam rapat lanjutan. Jadi ada rapat lanjutan kemudian untuk membahas penyaluran dari bantuan sosial ini.
Dalam rapat lanjutan dilakukan pembahasan diantaranya jumlah yayasan, yayasannya berapa yang nanti diajukan begitu. Kemudian teknis pengajuan proposalnya seperti apa, teknis pencairan uangnya seperti apa, jumlah dokumen atau laporan pertanggungjawaban LPJ-nya. Jadi kegiatan ini setelah uangnya diberikan oleh yayasan tentunya nanti akan diimplementasikan sesuai dengan peruntukannya. Seandainya dana bantuan sosial ini untuk Rutilahu, ya harus dibuat Rutilahu seperti itu. Nah, kemudian diminta pertanggungjawabannya atau LPJ-nya. Kemudian alokasi dana yang diperoleh dari setiap anggota DPR RI Komisi 11 tahunnya. Setelah selesai rapat panja pada sekitar bulan November atau Desember, anggota Komisi 11 DPR RI kembali melaksanakan rapat kerja Komisi 11 terkait persetujuan atas rencana anggaran tahunan BI dan OJK. Untuk menindaklanjuti pembahasan teknis tersebut, HG kemudian menugaskan tenaga ahli, sementara ST menugaskan seorang kepercayaannya. Nah, kalau tadi ada yang ditugaskan tenaga ahlinya, yang ST itu percayaannya, untuk membuat dan mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada BI dan OJK melalui 4 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi HG dan 8 yayasan yang dikelola oleh Rumah Aspirasi ST. Jadi ini beda-beda. Kalau HG itu menggunakan 4 yayasan, kalau ST menggunakan 8 yayasan. Begitu ya. Selain kepada BI dan OJK, tersangka HG dan ST juga diduga mengajukan proposal permohonan bantuan dana sosial kepada mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya melalui yayasan-yayasan yang dikelolanya. Bahwa pada periode tahun 2021 sampai dengan 2023, yayasan-yayasan dikelola oleh HG dan ST telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, namun tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial. Artinya, bukan tidak ada sama sekali ya, dikatakan ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan tetapi tidak keseluruhan. Seperti sering saya contohkan, dana sosial untuk Rutilahu 10 rumah. Nanti yang dipergunakan hanya 2 rumah, kemudian dipotret sana sini gitu ya. Kemudian dibuat pertanggungjawaban untuk 10 rumah. Sehingga kelihatan di pertanggungjawabannya 10 rumah, padahal yang dibuat hanya 2 rumah. Jadi dana yang bentuk 8 rumah, yang lagi itu yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. HG menerima total 15,86 miliar dengan rincian sebagai berikut. Senilai 6,26 miliar dari BI melalui kegiatan program bantuan sosial Bank Indonesia, senilai 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta senilai 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI lainnya. Bahwa selanjutnya HG diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan memindahkan seluruh uang yang diterima melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer, di mana HG kemudian meminta anak buahnya untuk membuka rekening baru yang akan digunakan menampung dana pencairan tersebut melalui metode store tunai. HG menggunakan dana dari rekening penampungan untuk kepentingan pribadi, diantaranya pembangunan rumah makan, pengelolaan outlet minuman, pembelian tanah dan bangunan, hingga pembelian kendaraan roda 4. Sementara itu ST menerima total mencapai 12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Sejumlah 6,3 miliar dari BI melalui program bantuan sosial Bank Indonesia, sejumlah 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan penyuluhan keuangan, serta sejumlah 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi 11 DPR lainnya. Seluruh uang yang diterima ST melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya seperti ditempatkan di deposito, pembelian tanah, pembangunan showroom, pembelian kendaraan roda 2, serta pembelian aset-aset lainnya.
ST juga diduga melakukan rekayasa transaksi perbankan dengan meminta salah satu bank daerah untuk menyamarkan penempatan deposito serta pencairannya agar tidak teridentifikasi di rekening koran miliknya. Bahwa menurut pengakuan ST, sebagian besar anggota Komisi 11 DPR RI lainnya juga menerima dana bantuan sosial tersebut. Tentunya kami akan mendalami keterangan dari saudara ST ini, siapa saja yang menerima dana bantuan sosial dari Komisi 11 ini. Kemudian juga kami concern untuk mendalami alasan apa dari BI maupun OJK sehingga diberikan dana bantuan sosial kepada anggota Komisi 11 ini. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, junto pasal 64 ayat 1 KUHP serta tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.